Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di channel Rekreatif, channel inspiratif, edukatif, dan sedikit tidak bermanfaat. Oke teman-teman, di sini aku akan menyampaikan kabar yang sangat luar biasa, yang sangat membuat kita gembira, yang dimana di saat situasi yang sangat mencekik ini, situasi yang sangat menghimpit kita, bukan kita sih, seluruh eh, negeri ya, di seluruh penjuru dunia, yang dimana hal ini diakibatkan oleh perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat dan membuat krisis energi global. Dan selain itu juga berimpak terhadap berbagai macam terkait distribusi ekonomi, kemudian mobilisasi dan lain-lain. Ya, baru-baru ini Indonesia juga sudah merencanakan gitu ya langkah-langkah mitigasi ataupun langkah-langkah penanganan terkait kelangkaan sumber daya energi, yang dimana kita negara Indonesia sudah ditipu oleh Singapura dalam pembelian bahan bakar, yang mana Indonesia sudah deal itu melakukan pembelian bahan bakar atau BBM, akan tetapi ketika kapalnya itu sudah mengirimkan 2 kapal kargo, itu sudah jalan dan mau memasuki wilayah teritorial Indonesia, akan tetapi dari pihak Singapura ini menarik kapal tersebut dan muterbalikan kapal tersebut dan menjualnya ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu juga langkah-langkah mitigasi yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia yang baru-baru ini, yaitu pemerintah baru kemarin ya, pemerintah itu sudah melakukan rapat ya terkait WFA, yang dimana seorang ASN itu akan WFA dalam 6 hari kerja, yaitu ada 1 hari WFA. 5 ya? 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dalam 5 hari kerja ada 1 hari WFA. Yang dimana hal tersebut sebagai langkah ataupun mitigasi eh, mitigasi dalam pengurangan jumlah penggunaan BBM ataupun hemat energi gitu ya. Selain itu juga pemerintah Indonesia juga sedang melakukan pengkajian gitu ya terkait sumber daya energi yang dapat bisa diandalkan dari negeri kita sendiri. Dan juga Indonesia juga sedang melakukan lobby-lobby terhadap negara-negara lain dalam pembelian bahan bakar seperti Brunei Darussalam, kemudian negara-negara lain lah gitu yang memiliki minyak. Dan hal tersebut juga menjadi langkah negara Indonesia dalam melakukan pertahanan ataupun melakukan apa ya, eh, menjaga stabilitas sumber daya energi kita. Akan tetapi teman-teman, apabila pemerintah Indonesia itu melakukan pembelian terhadap sumber daya energi ataupun minyak, tentunya minyak akan naik dengan harga yang jauh lebih tinggi. Hal tersebut juga akan mencekik gitu ya terkait APBN kita, yang dimana APBN kita sudah mengalami defisit 100 triliun lebih, 165 kalau tidak salah, yang sudah disampaikan oleh Purbaya. Dan hal tersebut juga menjadi apa ya, menjadi pukulan telak lah bagi kita semua, bagi negara Indonesia, yang dimana APBN kita semakin jebol, ditambah kalau kita membeli minyak dari luar negeri di situasi yang saat ini, yang situasi perang, jumlah minyak itu menipis karena Selat Hormuz itu ditutup sehingga tidak bisa didistribusikan dan kebutuhan minyak meningkat. Dan hal tersebut berlakulah yang namanya hukum dagang. Apabila jumlah barangnya itu sedikit dan kebutuhan barang tersebut ataupun permintaan barang tersebut naik, maka harga minyak tersebut akan naik. Ya tentunya pembelian harga minyak tersebut apabila mengalami kenaikan, maka itu akan membebankan APBN Indonesia. Ya tentunya pemerintah harus bisa mengurangi subsidi sih dalam penjualan bahan bakar tersebut. Apabila pemerintah mengurangi subsidi atau menaikkan harga BBM tersebut, ya tentunya gejolak demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia akan terjadi, dan pemerintah ya pemerintah akan salah lagi seperti itu.
Kemudian pemerintah juga harus bisa membuat skala prioritas pengalokasian bahan bakar ya, yang dianggap krusial dan penting dalam penggunaan bahan bakar energi tersebut. Ya, baru-baru ini juga pemerintah juga dari Menteri Purbaya ada celah gitu ya untuk melakukan yang namanya efisiensi anggaran lagi melalui program prioritas Prabowo yaitu EBG makan bergizi gratis. Ya di mana makan bergizi gratis ini yang sebetulnya itu 6 hari dalam seminggu akan tetapi akan dikurangi menjadi 5 hari dalam seminggu. Hal tersebut sudah menggeret sekitar 40 triliun eh, anggaran gitu ya. Ya mungkin hal tersebut juga bisa membantu mendongkrak terkait APBN Indonesia. Ya, kalau bisa untuk MBG itu dipangkas terlebih dahulu gitu ya untuk memenuhi kebutuhan energi kita yang lebih krusial di tengah situasi yang sangat-sangat tidak menentu pada saat ini. Dan itu juga akan berpengaruh terhadap roda perekonomian Indonesia dan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Dan itu juga seharusnya bisa menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia dalam melakukan ataupun membuat suatu kebijakan yang sangat-sangat ini ya, membantu perekonomian Indonesia agar bisa tertopang dengan baik dan bisa tertahan dengan baik dan tidak jebol ataupun ambles gitu ya. Dan itu juga menjadi apa ya, pukulan telak bagi Indonesia apabila Indonesia gagal dalam mengambil suatu kebijakan yang eh, apa ya, kebijakan tersebut mampu membuat perekonomian Indonesia terus bertahan. Belanja-belanja ataupun kepentingan negara yang dianggap tidak penting dan tidak sangat mendesak itu mungkin bisa ditunda dan pemerintah harus bisa mengalokasikan anggaran yang tersisa pada saat ini itu ke hal yang sangat krusial dan sangat penting dan sangat mendesak bagi kebutuhan ataupun kondisi negara kita ataupun pertahanan negara kita agar negara kita tidak kolaps dan tidak terjadi yang namanya carut marut ataupun tidak terjadi yang namanya keguncangan ekonomi ataupun politik dan hal ini juga bisa menjadi dimanfaatkan gitu ya bagi orang luar ataupun orang-orang yang tidak berintegritas di Indonesia untuk memanfaatkan situasi seperti ini untuk memecah belah bangsa Indonesia. Terima kasih. Semoga kita selalu berjaya dan terus bersatu menghadapi situasi dan kondisi apapun itu.